Lando, we can be world champion, I said. Please, Lando. Lando! Gak kerasa kita sudah di balapan terakhir F1 2025 dan wow, cepat sekali ya. Hahihi dikit tiba-tiba udah title decider di Abu Dhabi antara Lando Norris, Max Verstappen, dan Oscar Piastri. Jadi gimana race tadi malam? Gokil sih kok kayak Nobel di Kemang Cage, suara gue sampai sedikit serak ya karena teriak-teriak ya. Pecah banget lah ya. Tapi di sini gue akan berikan rating 3,5 dari 5. Oke lah, ada beberapa momen seru dan ya sorry to say nih ya, gue rasa dari 3 pembalap title contender ini, pembalap yang Jordan tadi bisa dibilang yang paling gak diinginkan oleh beberapa fans ya. Pas Lando Jordan tadi ya, tuh gue rasa kayak ngelihat Jey Uso menang World Heavyweight Championship itu di WrestleMania kemarin ya kan. Fansnya seneng, yang lain pada ya kesel gitu. We don't care. We don't care. Jadi tanpa basa-basi langsung aja gue bahas winners and losers Abu Dhabi Grand Prix 2025. Winner chicken dinner sudah jelas akan gue berikan ke Lando Norris ya, yang sudah resmi menjadi juara dunia F1 2025. Ya akhirnya setelah musim lalu di mana dia gagal dan di hate satu fanbase ya kan, dicaci maki sana sini sampai mentalnya juga kena. Akhirnya dia bisa membuktikan semua itu salah di 2025 ini dan dia bisa menjadi juara dunia. Kongres untuk Lando Norris atas musim yang luar biasa. Awal musim agak kurang, tapi perlahan dia bisa bangkit dan manfaatin Oscar yang underwhelming di beberapa balapan terakhir, khususnya di leg benua Amerika. Walaupun gue yakin masih akan ada beberapa fans yang meragukan status baru Lando sebagai juara dunia F1, Lando pastinya gak akan peduli karena dia sudah meraih mimpi besarnya dan buktikan perkataan Sherlock itu benar, bahwa dia bisa jadi juara dunia. Bentar. Bukan Lando aja sih, Charles pun merasa dia juga bisa jadi juara dunia di meme legendaris itu ya, quote legendaris itu. Tapi ya gue nggak tahu kapan. Lando bisa relax dulu sekarang karena dia sudah mencapai mimpinya dari kecil ya kan. Dan sekarang pertanyaan justru apakah dia akan stay dengan nomor 4 atau akankah dia mewariskan nomor 1 Max Verstappen di 2026? Kita tunggu konfirmasinya, tapi feeling gue sih dia stay dengan nomor 4 karena nomor itu sudah melekat banget sama dia, apalagi brandingnya juga selalu pakai nomor 4. Sama kayak idolanya Valentino Rossi dengan nomor 46 dulu di MotoGP, sampai nomornya dipensiunkan ya kan. Nah langsung aja untuk dua buyah, gue akan kasih ke Oscar Piastri dan Max Verstappen. Kita mulai dari Max dulu deh. Sumpah ya, gue tuh sampai nggak bisa berkata-kata lagi sama Max coy. Seandainya dia punya mobil kencang seluruh musim ini, gue rasa gelar kelima udah fix dia dapetin. Tapi jangan salah juga guys, dia pun musim ini buat kesalahan-kesalahan yang harusnya dia bisa hindarin, kayak Spanyol dan Silverstone contohnya. Tapi untuk bisa ngejar dari 104 poin gapnya ya ke 2 poin di akhir-akhir, itu gokil banget sih kata gue. Dan itu hanya dalam beberapa balapan aja. Max di paruh musim kedua benar-benar mode Super Max banget lah intinya ya. Dan dia sudah membuktikan ke kita semua kalau dia tuh emang layak untuk masuk ke kandidat GOAT F1. Dan buktikan bahwa dengan mobil semi lontong aja dia bisa menang balapan. Ya semi lontong karena udah bagus di akhir-akhir musim ya. Tapi baik lagi, tetep ya kita nggak usah jumawa dulu. Lu kasih dia Alpine sepanjang musim itu ya nggak bakal Jordan juga. Nggak usah Jordan deh, nggak bakal bersaing juga gitu kan. Jadi kita nggak usah terlalu itulah melebih-melebihkan banget. Tapi kita bisa apresiasi kalau emang nih orang tuh anomali banget gitu ya. Nah sekarang kita ke Oscar. Jujur, gue rasa awal musim termasuk gue ya, gak ada yang jagoin dia untuk jadi juara dunia. Gak usah juara dunia deh, jadi penantang gelar Jordan aja gue rasa gak banyak orang yakin gitu dia bakal menjadi itu ya. Tapi musim ini khususnya di awal musim ya, dia langsung mengkagetkan kita semua dengan performa apiknya dan sempat memimpin klasemen dengan waktu cukup lama. Tapi dia masih kehilangan 1-2 hal di musim ini yang dia perlu perbaikin dan kembangkan menuju 2026 jika ada peluang untuk juara dunia lagi. Oscar sudah menunjukkan perkembangan signifikan musim ini dan ingat, dia ini baru musim ketiga di F1 musim ini ya, tahun ini ya. Jadi dia masih banyak hal di mana dia tuh bisa improve. Jadi ya nggak apa-apa Oscar, dicoba lagi tahun depan kalau misalnya mobilnya kenceng ya. Dan ingat, kegagalan harus dijadikan sebagai pelajaran untuk lebih baik lagi. Kurangin mistake-mistakenya, kurangin lontong-lontongnya di balapan benua Amerika, kurangin matuin papaya rules-nya. Ya intinya kalian bertiga ya gue akui keren lah.
Kalian bertiga semua layak Jurdun. Mereka bertiga tentu buat kesalahan-kesalahan yang krusial, tapi juga tiga-tiganya perform sangat luar biasa di beberapa momen musim ini. Jadi semuanya layak jadi juara dunia, tapi ya hanya ada satu pembalap doang yang bisa menjadi juara dunia pada akhirnya. Untuk NT, kita langsung ke NT ya. NT pertama gue akan berikan ke Lewis Hamilton. Lagi-lagi ya, gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Jordan 7 kali kita ini. Bisa-bisanya nggak tembus dari Q1 untuk keempat kalinya. Bahkan Sebastian Vettel aja di musim terlontongnya bersama Ferrari 2020, cuman nggak tembus Q1 sekali, bre. Ini bisa 4 kali ya kan? Jadi ya bukan akhir dari musim debut yang diinginkan oleh Lewis, dan gua rasa Doi udah pengen cepet-cepet aja kelarin ini musim karena udah muak sama mobil lontong SF25 itu, dan kalau bisa itu mobil dibuang ke tong sampah aja lain kali ya. Dan ya baik lagi, dia start dari posisi ke-16. Oke lah, ada peningkatan dari 2 qualifying terakhirnya, walaupun masih sama-sama KO di Q1 juga sih. Anyway, dia bagus sih startnya ya, dia naik 3 posisi, dan pace dia sepanjang balapan ini juga cukup oke, dan mampu memberikan kita beberapa aksi salip-menyalip untuk membumbui papan tengah, atau malah kayaknya beberapa manuver di balapan itu semua dilakuin oleh Lewis Hamilton ya. Tapi akhirnya dia nyaris juga nyalip Esteban Ocon di akhir-akhir untuk posisi ke-7. Dan pada akhirnya, Ferrari pun harus puas finish di posisi andalan mereka musim ini, yaitu 4-8. Klasik Ferrari 2025 ya. Dan mereka mengakhiri musim lontong ini juga ya. Akhirnya ya, see you next year, di mana kelontongan ini pastinya akan berlanjut. Untuk NT kedua, gue akan berikan ke Kimi Antonelli. Pace Mercedes di sini oke sebenarnya. Terbukti George bisa aja mengganggu title fight 3 kontainer dari weekend mulai ya, dari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini. George mampu qualify di posisi keempat, tapi Kimi entah apa yang terjadi malah ikut-ikutan Lewis gak mau tembus ke Q3. Tapi setidaknya dia tembus ke Q2, cuman tetap aja bukan hasil qualifying yang bagus untuk menutupi musim debut rookie-nya. Dan di race juga sama sekali nggak kelihatan cuy. Stuck di traffic dan nggak banyak membuat begitu manuver menyalip karena traffic itu. Disalip iya malah ada Norris ya kan. Dan akhirnya ya disinilah fans Lewis bisa bersenang. Lewis boleh nggak tembus Q2, tapi setidaknya dia comeback itu dapat poin di race-nya. Kimi tidak bisa mereplika race Las Vegas dia di mana dia tuh memang tembus ke Q2 tapi malah asik main sama papan tengah. Tapi overall ya sebenarnya ini merupakan rookie season yang solid untuk Kimi lah. Tentu bisa lebih baik lagi karena masih banyak ups and down-nya, tapi dia masih rookie tentu dan perlu banyak belajar dari kekurangan dia musim ini. Dia masih muda juga dan bisa berpotensi menjadi pembalap yang mengerikan dalam beberapa tahun. Jadi ditunggu aja lah ya. Musim kedua dia tahun depan pastinya akan sangat seru untuk ditonton, untuk lihat seberapa besar dia telah berkembang dari musim rookie ini. Untuk NT ketiga, gue berikan ke Alpine deh. Gak bakal nggak lucu tuh video asli dah ya. Karena balapan di Qatar kemarin mereka sudah resmi akan finish juru kunci yang tentunya merupakan penampakan yang buruk untuk mereka, apalagi mereka tuh mau ningkatin value tim ya. Dan finish di belakang, paling belakang, dasar klasemen itu bukan cara untuk menaikkan value itu ya. Dan di Abu Dhabi, pace mereka juga nggak kemana-mana. Pierre Gasly aja yang udah capek-capek nge-carry tim ini seluruh musim, dan beberapa balapan terakhir juga tembus Q3, nggak bisa berbuat apa-apa juga di sini dan cuman qualified di posisi ke-19. Nah Franco yang usah ditanya lah ya di belakangnya. Tentu bukan ending yang diinginkan Renault di musim dan balapan terakhirnya untuk saat ini ya. Tapi ya begitulah kadang buku yang sudah diisi dengan hal bagus bisa aja endingnya malah jelek. Dan di race pun gue nggak melihat mereka sama sekali selain disalip sama beberapa pembalap atas atau pas mereka kena blue flag ya. Dan akhirnya race diakhiri dengan mereka finish terakhir sama kayak klasemen mereka di dasar klasemen di posisi ke-19 dan posisi ke-20. Ya, ending sangat bagus dari tim terepik musim ini ya. Tapi tenang guys, tahun depan dengan jatah wind tunnel dan regulasi baru, ada kemungkinan mereka bisa memberikan kita semua kejutan-kejutan yang menarik ya. Tapi nggak tahu kejutan menarik itu yang bagus atau malah lebih parah lagi dari musim ini. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar bisa tembus 10k subscribe akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Gila cuy, gue baru pulang dari Nobel tadi, ngedit, rekam video, dan ya upload. Gila cuy, capek banget gue. Udah lah, seperti biasa videonya akan ditutup oleh